Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Pada hari ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Bahasa Kasih ya. Oke, jadi teman-teman pada awal 80-an atau mungkin awal 90-an lebih tepatnya ya, tiba-tiba ya suatu hari ada suatu hal yang mengagetkan ya. Ada seorang penulis yang menerbitkan buku yang berjudul Jerat Pikat ya. Tapi itu kalau nggak salah itu terjemahannya tidak resmi ya. Tapi kemudian lalu muncul terjemahan resminya yang berjudul 5 Languages of Love, 5 bahasa kasih. Oke. Nah 5 itu saya lupa apa aja ya. Yang saya ingat cuma sentuhan fisik ya, 1. Lalu juga pelayanan. Ketiga adalah waktu yang berharga ya, atau waktu yang bernilai ya. Waktu yang berkualitas gitu lebih tepatnya. Lalu ada lagi layanan ya, pelayanan fisik, maksudnya membantu gitu ya, pelayanan fisik. Lalu ada apa ya? Saya lupa. 5 pokoknya, semua total ada 5 ya. Oh, kado ya atau hadiah, gift ya. Hadiah. Oke. Nah, teman-teman, buku ini revolusioner karena apa? Karena membahas soal 5 bahasa kasih ya. Dan seringkali orang tuh miss ya, atau salah komunikasi atau misunderstanding ya. Ada miskomunikasi dengan bahasa kasih. Contohnya, ada banyak bisnismen yang saya tahu atau pengusaha yang saya tahu, bahkan hamba Tuhan yang saya tahu, yang pemikirannya itu adalah apa? Semua orang pasti suka dikasih duit gitu ya, suka dikasih. Nah, ternyata nggak benar teman-teman ya, nggak benar. Nggak semua orang itu bahasa kasihnya itu adalah dikasih uang ya teman-teman, bukan ya. Jadi seringkali ada miskomunikasi antara orang kaya dengan pendeta gitu misalnya, atau gembala ya. Dipikirnya semua orang itu suka duit, tapi nggak juga, nggak semua orang itu bahasa kasihnya itu uang atau dikasih uang atau dikasih barang teman-teman, bukan ya. Jadi ada misunderstanding juga. Makanya penting untuk kita belajar mengenai 5 bahasa kasih ini supaya nggak terjadi miskomunikasi ya. Karena yang seperti tadi contohnya teman-teman ya. Nah, saya mau cerita soal satu contoh kasus ya yang betul-betul pernah kami alami ya di gereja saya yang lama ya, waktu saya belum di GPF. Saya pernah mengalami ada seorang jemaat ya, seorang om-om lah ya, engkok-engkok gitu ya kalau saya boleh bilang ya, yang bahasa kasihnya itu adalah melayani ya, melayani fisik. Nah teman-teman, dia tuh merasa pengen melayani sesama, pengen melayani jemaat ya. Jadi ada miskom terjadi pada waktu ada suatu jemaat yang masuk rumah sakit, dan si engkok ini tiap hari datang ke rumah sakit ya, nungguin aja, duduk nungguin. Lalu kalau misalnya si orang ini ya, si yang masuk rumah sakit itu misalnya butuh minuman, diambil minum ya. Lalu keringetan, dilapin keringetnya. Pokoknya si engkau ini berusaha banget untuk melayani ya. Dan memang bagus, melayani dengan bagus. Tapi ada miss, karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh si jemaat ini bukan dilayani seperti itu, diambil minum, dilapin keringet, bukan itu ya. Karena ada keluarganya yang bisa melayani seperti itu. Tapi yang dia butuhkan sebenarnya adalah apa? Uang buat bayar rumah sakit. Nah, sampai suatu saat gembalanya ya, yang bijaksana ya, udah berumur juga gembalanya, bilang sama dia, manggil dia gitu ya, lalu diajak ngomong, kamu ini sehari kalau kamu di kantor tuh dapat berapa kurang lebih. Nah singkong ini berkata gitu ya, karena pengusaha dan lagi kurang bagus juga usahanya ya, sehari tuh kurang lebih dapatnya, kalau sekarang ya kecil lah pak, kurang lebih kita 20-30 juta per hari ya, karena dia seorang importir ya, ekspor impor gitu. Nah rekan-rekan, lalu gembala bilang, udah kamu kasih aja orang itu 1 juta lah sehari, anggap aja itu seperti kamu melayani. Tapi kamu melayani dia dengan cara yang berbeda, karena saya yakin banget dia lagi butuh banget, lagi pusing soal biaya rumah sakitnya. Jadi biar dia tenang pikirannya, karena dia udah tenang ya, karena dia tahu ada yang bantu untuk pengobatannya, biaya rumah sakitnya. Ya jadilah si pengusaha ini nggak datang lagi ke rumah sakit, tapi dia tiap hari memberikan bantuan lewat anak dia ya, diantar 1 juta rupiah per harinya. Dan semuanya baik-baik aja, karena apa? Yang sakitnya juga tenang pikirannya, karena tahu ada yang bantu dia untuk bayar rumah sakitnya. Dan orang yang mau melayani ini juga tahu gitu loh, karena dia taat pada gembalanya. Dia tahu kalau ada cara melayani yang lain, yang bukan ngambil minum atau ngerapi keringat itu teman-teman ya. Nah ini adalah contoh miskom ya, tentang bahasa kasih. Nah rekan-rekan, ternyata Tuhan juga punya bahasa kasih. Tuhan Yesus mengatakan apa di Injil? Dia mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka
lakukanlah segala perintah-perintahku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi bahasa kasihnya Tuhan juga ada loh ternyata. Yaitu apa? Bahasa kasih Tuhan adalah ketaatan. Ya, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jadi bahasa kasihnya Tuhan Yesus adalah ketaatan. Kalau kita umatnya sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan taat melakukan perintah-perintahnya. Oke rekan-rekan, itu dulu yang saya sampaikan saat ini. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.